warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dasar Agrikultur kelas B akan memaparkan mengenai hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Situbondo dalam Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Vanessa Lutfi dengan NIM 2010, lalu ada Ajeng Pangestuti dengan NIM 2016, Afin Rizkia dengan NIM 2020, Bintang Rama dengan NIM 2046, Erlita Minanda dengan NIM 258, Helen Patricia dengan NIM 2064, saya sendiri Maulida Maisari Dewi dengan NIM 2072, dan Lukman Hidayat dengan NIM 2074. Next. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor pendukung bagi pembangunan nasional. Adanya sektor pertanian ini menjadi salah satu sumber lapangan pekerjaan, penyedia bahan pangan, dan penyedia bahan baku industri, serta bioenergi. Etnobiologi merupakan salah satu konteks kajian dalam agronomi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan terhadap pembangunan. Sebagai bahan kajian utama etnobiologi, pengembangan pertanian di Indonesia membutuhkan pendekatan ekologi tradisional yang berdasar pada kearifan lokal. Oleh sebab itu, urgensi tentang hama dan penurunan kualitas tanaman dapat diatasi tanpa memberikan pertentangan atas modernisasi di bidang pertanian. Hama dan penyakit merupakan salah satu bentuk dari tantangan yang dihadapi oleh pertanian di Indonesia. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu wilayah pertanian yang memiliki potensi pengembangan di Jawa Timur. Kegiatan observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Situbondo memiliki pengetahuan lokal dalam praktik pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hal tersebut mendasari diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menginventarisasi pengetahuan lokal masyarakat di bidang pertanian yang bersifat konservatif, sebagai pertimbangan utama penentu kebijakan pengembangan ke depan, selain sebagai upaya dalam mempertahankan kebudayaan setempat yang bersifat arif dan bijaksana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada studi kasus. Berikutnya ada studi kasus ya. Untuk referensinya sendiri adalah jurnal penelitian yang etnobiologi, pengendalian hama dan penyakit tanaman pada masyarakat. Next. Etnobiologi sendiri dapat diartikan sebagai studi tentang pengetahuan biologi, kelompok jenis tertentu berdasarkan kajian pengetahuan budaya tentang tumbuhan dan hewan serta hubungan timbal balik diantaranya. Ada penelitian kebijakan dalam upaya pengembangan potensi pertanian Indonesia sendiri memerlukan pendekatan ekologi tradisional yang berdasarkan kearifan lokal. Yang menjadi bahan kajian utama pada penelitian ini yaitu etnobiologi Kabupaten Situbondo yang merupakan satu wilayah usaha pertanian yang memiliki potensi pengembangan di Jawa Timur. Kabupaten Situbondo termasuk dalam SPP tentang kawasan pengembangan potensi lokal berupa agroindustri sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal. Potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Situbondo di bidang pangan sendiri didominasi oleh padi dan jagung dengan nilai produksi mencapai 518 lebih ton per tahun. Sedangkan di sektor perkebunan didominasi oleh tebu, kopi, kelapa dengan lebih dari 600.000 ton per tahun. Kegiatan observasi awal dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Situbondo memiliki pengetahuan lokal dalam praktik pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hal inilah yang didasari pada diadakannya penelitian dengan tujuan untuk menginventarisasi pengetahuan lokal masyarakat di bidang pertanian sebagai pertimbangan utama kebijakan pengembangan ke depan selain sebagai upaya yang mempertahankan kebudayaan setempat yang bersifat arif. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Next. Konsep pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang pertama itu ada pengertian hama. Hama merupakan suatu organisme penyebab kerusakan pada tanaman. Hama tersebut dapat berupa binatang, misalnya moluska sawah, lereng,
tikus, ulat, tungau, ganjur, dan belalang. Hama dapat merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Hama yang merusak secara langsung ini dapat dilihat bekasnya, misalnya dari gerekan dan gigitan. Sedangkan hama yang merusak tanaman secara tidak langsung melalui penyakit yang dibawa hama tersebut. Yang kedua ada pengertian penyakit tanaman. Penyakit tanaman merupakan sebuah kondisi yang mengakibatkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan normal, dikarenakan adanya gangguan pada organ tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme pengganggu hama, virus, atau kondisi tanah yang kekurangan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Nah, ciri-ciri penyakit tanaman itu yang pertama penyebab penyakit sukar dilihat oleh mata telanjang, lalu penyebab penyakit antara lain mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, atau cendawan dan kekurangan zat tertentu dalam tanah, dan serangan penyakit umumnya tidak langsung, sehingga tanaman mati secara perlahan-lahan. Next. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan mengandalkan satu komponen pengendalian, terutama pestisida ini berpotensi merusak lingkungan. Konsepsi pengendalian yang dikombinasikan dari berbagai cara dan dikembangkan secara lebih luas, yaitu sebagai suatu sistem pengelolaan populasi hama yang menggunakan semua teknik yang sesuai dengan kompatibel atau saling mendukung untuk menurunkan populasi sampai di bawah ambang kerugian ekonomi, dan konsep ini dikenal dengan konsep pengendalian hama terpadu. Pengertian pengendalian hama terpadu atau biasa disebut PHT sendiri didefinisikan sebagai cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan ekosistem yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Nah, konsep utama yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo sendiri ini dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman adalah dengan mencegah terjadinya pemutusan rantai makanan. Next. Selanjutnya adalah upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman. Upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dilakukan masyarakat pertanian tradisional di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami atau predator dan penanaman tanaman refugia di sepanjang tabun atau pematang sawah pada setiap sisi lokek atau petak sawah. Refugia menyediakan tempat berlindung secara spasial atau temporal bagi musuh alami hama, seperti predator dan parasitoid, serta mendukung komponen interaksi biotik pada ekosistem, seperti polinator. Selain berfungsi sebagai sumber makanan bagi imago, baik parasitoid maupun predator, dan tempat berlindung sementara, tanaman refugia juga berfungsi untuk menghasilkan produk sampingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas panen. Next. Spesies hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai musuh alami untuk pengendalian OPT yang pertama adalah belalang sembah. Predator pemangsa kutu daun, belalang, ngengat, dan jangkrik ini banyak dimanfaatkan untuk membasmi hama yang ada pada pertanian. Petani lokal di Kabupaten Situbondo banyak menanam kenikir, pegagan, atau bunga kertas untuk meningkatkan keanekaragaman vegetasi di sekitar lahan produksi, sehingga dapat mengundang kehadiran belalang sembah. Yang kedua adalah laba-laba kebun, pemangsa hama wereng dan walang sangit, dan juga Scirpopaga. Di sini petani lokal biasanya menanam jagung, kacang panjang, dan singkong untuk menarik kehadiran jenis laba-laba tersebut. Yang ketiga adalah capung. Yang keempat adalah tomcat sebagai predator pemangsa hama tanaman cabai, yaitu kutu kebul. Untuk menarik kehadiran tomcat, petani menanam kacang hijau, kedelai, jagung, dan kacang panjang agar menarik kehadiran tomcat, sehingga dapat membantu petani untuk membasmi hama kutu kebul. Next. Next. Selanjutnya di pengendalian hama masyarakat Situbondo.
Poin pertama, kearifan lokal masyarakat Kabupaten Situbondo dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman mempunyai tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya pemutusan rantai makanan. Masyarakat di sana percaya bahwa segala bentuk organisme di permukaan bumi merupakan anugerah dari Sang Hyang Wenang, sehingga harus dihormati eksistensinya dan tidak dibeda-bedakan kedudukannya dalam tatanan ekologi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman yang dilakukan masyarakat pertanian tradisional di sana melibatkan pemanfaatan musuh alami yang merupakan predator dan penanaman tanaman refugia di pematang sawah pada tiap sisi petak sawah. Tanaman yang dimaksud merupakan tombun pagar dalam bahasa Madura, atau yang artinya itu tanaman pagar yang berfungsi sebagai tanaman yang membatasi loke atau petak sawah produksi. Next. Selanjutnya ada hasil pengujian hama terhadap metode dan penelitian yang di laporan. Pemanfaatan hewan sebagai musuh alami dalam upaya pengendalian OPT yang dimiliki oleh masyarakat Situbondo setelah diuji dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu terdiri dari nama hewan, ada pemanfaatan, ada nilai besaran UV dan nilai besaran FL. Seperti yang dilihat dalam tabel bahwa kumbang koksi atau dengan nama ilmiah Coccinellidae, pemanfaatannya sebagai musuh alami dengan nilai UV 0,57 dan nilai FL 56,67%. Yang kedua ada tawon dengan nama ilmiah Vescidae dengan manfaatan musuh alami, nilai UV-nya sebesar 0,80 dan nilai FL-nya 80,0%. Selanjutnya ada capung yang sama juga dengan pemanfaatan musuh alami 0,83 dengan nilai FL 83,33%. Dapat dilihat di tabel yang sudah tertera bahwa pemanfaatan hewan ini sebagai musuh alami dengan nilai UV-nya berkisar di antara 27 sampai 97, sedangkan nilai FL-nya berkisar di antara 26% sampai dengan 96%. Selanjutnya ada juga terkait pengetahuan masyarakat Kabupaten Situbondo terhadap pemanfaatan tumbuhan sebagai tanaman refugia dalam pengendalian UPT. Seperti yang dilihat dalam tabel, ada kacang panjang dengan nama ilmiah Vigna unguiculata dengan pemanfaatan tanaman refugia dengan nilai UV sebesar 0,97 dan nilai FL 96,67%. Dapat dilihat juga pada nama tumbuhan ini yang diambil contoh adalah pemanfaatan tanaman refugia dengan nilai rentang UV dari 0,23 sampai dengan 0,97 dengan nilai FL juga sebesar 23,33% sampai dengan 96,67%. Selanjutnya, dari data tersebut nantinya akan diperoleh analisis dengan menggunakan UV atau juga disebut dengan use value dan FL sebagai fidelity level. UV sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui spesies hewan atau tumbuhan yang dianggap penting yang memiliki nilai pemanfaatannya di masyarakat. Sedangkan fidelity level sendiri atau FL merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui spesies hewan sesuai dengan pemanfaatannya, serta juga spesies tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan spesies yang memiliki nilai pemanfaatan tertinggi. Selanjutnya, pada hasil pengujian hama, saya ambil contoh pada perenjak Jawa yang mempunyai nama ilmiah Prinia familiaris dengan pemanfaatan musuh alami, memiliki nilai UV 0,27 dengan nilai FL 26,67%. Pada perenjak Jawa memiliki nilai guna yang dianggap bisa membantu petani untuk mengusir hama, walaupun dengan nilai UV dan nilai FL yang sangat rendah. Burung perenjak Jawa ini umumnya memangsa beraneka jenis serangga dengan ulat. Biasanya para petani lokal baik di Situbondo maupun di Indonesia memiliki cara khusus atau cara kearifan lokal dalam memanggil burung perenjak ini.
Untuk petani lokal di Kabupaten Situbondo biasanya meletakkan sesajen berupa tajin lakola yang berfungsi untuk mengundang kehadiran burung perenjak Jawa tersebut. Nah, selanjutnya ada juga terkait tumbuhan refugia atau tanaman refugia. Saya ambil contoh pada kenikir, yaitu sebesar 0,33 sampai dengan 33,33%. Tanaman kenikir sendiri biasanya dimanfaatkan petani untuk mengundang hama lain agar hinggap di kenikirnya, bukan di tanaman petani. Jadi kenikir ini ditanam di pematang sawah guna menarik hama yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya ada hasil perhitungan UP dan FL. Hasil perhitungan terhadap pemanfaatan tumbuhan sebagai tanaman refugia menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemanfaatannya cukup tinggi, sebesar 0,84. Bahkan terdapat 9 jenis tanaman dari 12 tanaman yang memiliki nilai use value dan validity level tertinggi 0,97 dan 96,67%, yaitu kacang panjang, kacang hijau, kedelai, cabai, jagung, singkong, bayam, bunga kertas, dan bunga tahi ayam. Jenis-jenis tanaman ini cukup banyak ditemukan dalam praktik pertanian tradisional di wilayah Kabupaten Situbondo sebagai tanaman refugia dan sengaja ditanam oleh petani untuk pembentukan habitat rekayasa ekologi yang dinilai mampu mendatangkan beberapa jenis predator ke lahan produksi. Selain itu, jenis-jenis tanaman seperti kacang panjang, kacang hijau, kedelai, dan cabai memberikan hasil produksi sampingan di akhir masa budidaya. Jenis tanaman lainnya yaitu bunga kertas dan bunga tahi ayam merupakan jenis tanaman berbunga yang dipilih untuk ditanam untuk menambah nilai estetika di lingkungan sekitar, serta untuk mendatangkan predator yang memiliki karakteristik sebagai polinator. Adapun bunga tahi ayam merupakan jenis tanaman yang mampu mendukung keberadaan kembang foksi. Hasil perhitungan use value dan validity level terhadap pemanfaatan tanaman refugia berikutnya diikuti oleh kecipir, kenikir, dan pegagan. Berbeda dengan dua jenis tanaman yang lain, kenikir umumnya ditanam oleh masyarakat untuk diambil bijinya sebagai bumbu masakan. Selain peranannya sebagai tanaman refugia, kenikir dapat berfungsi sebagai tanaman refugia mikrohabitat bagi beberapa jenis serangga musuh alami, karena mempunyai bunga yang dapat menarik berbagai jenis serangga, terutama dari golongan polinator seperti lebah, tawon, dan juga kupu-kupu. Pegagan memiliki nilai use value terendah, karena dianggap dapat menjadi inang alternatif bagi sebagian hama, dan di sisi lain juga dapat mengundang predator. Next. Selanjutnya ada peran kearifan lokal dalam pembangunan pertanian. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan berbasis kearifan lokal merupakan bagian dari konsep pengendalian hama terpadu yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan potensi pertanian yang bersifat berkelanjutan. Pengendalian berbasis kearifan lokal diantaranya terdiri dari pemberian sesajen, perlakuan teknis, pemanfaatan musuh alami, dan penanaman tanaman refugia. Belalang sembah dan beberapa tanaman refugia seperti kacang panjang, kacang hijau, kedelai, cabai, jagung, dan singkong, bayam, bunga kertas, dan juga bunga tahi ayam merupakan organisme yang dapat dipertimbangkan sebagai agen pengendali hayati karena memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi di masyarakat. Next. Baik, selanjutnya adalah bab 4, kesimpulan. Dapat kita simpulkan, pertanian merupakan salah satu sektor pendukung bagi pembangunan nasional, dan epidemiologi merupakan salah satu konteks kajian dalam agronomi yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pengembalian kebijakan terhadap pembangunan. Lalu, revolusi hijau atau modernisasi pertanian
pengaruh serta hasil yang didapat dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman pada masyarakat dengan metode teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling dan snowball sampling, serta menggunakan wawancara open-ended, partisipan, observation, dan dokumentasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.